Langit siang di desa Sukamukti tampak pucat tanpa awan. Angin berhembus lembut menggoyangkan pohon pisang di belakang rumah kayu sederhana yang juga berfungsi sebagai bengkel kecil milik Rian, pemuda 25 tahun yang hidup sebatang kara sejak kepergian ayahnya 3 tahun lalu. Di depan bengkel itu tergantung papan kayu bertuliskan, "Bengkel Motor Ayah." Tulisan, "Ayah," kini mulai mengelupas, tapi Rian tak pernah menggantinya. Baginya, itu adalah warisan terakhir dari sang ayah, lelaki sederhana yang mengajarinya memahami bahasa mesin. Setiap pagi, Rian membuka bengkelnya dan menunggu pelanggan. Kadang hanya 1-2 warga datang memperbaiki sepeda motor tua atau mengganti oli. Hari demi hari terasa panjang dan sepi. Semakin lama, pelanggan makin jarang. "Kalau aku bisa kerja di kota, pasti banyak motor besar di sana," gumamnya sambil menatap jalan tanah yang lengang. Ia sadar, dirinya hanya lulusan SD. Sekolahnya terhenti saat ayah jatuh sakit. Tapi tangan dan pikirannya terlatih oleh pengalaman. Setiap baut, mur, dan suara mesin telah jadi bahasa sehari-harinya. Malam hari, ia sering membuka buku catatan peninggalan sang ayah. Di sana tertulis pesan yang selalu diingatnya. "Mesin itu hidup kalau kau tahu cara mendengarnya, Rian." Suatu sore, setelah berminggu-minggu tanpa pelanggan, Rian membuat keputusan besar. "Aku harus ke kota. Di sana pasti ada bengkel besar. Aku bisa belajar lebih banyak." Ia menjual motor butut peninggalan ayahnya sebagai ongkos perjalanan. Dengan tas kain berisi pakaian, obeng, dan buku catatan mesin, ia menumpang truk sayur menuju kota besar. Kota menyambutnya dengan panas, bising, dan hiruk-pikuk yang membuat kepala pening. Di sana, ia melamar ke beberapa bengkel, tapi semua menolak dengan alasan sama. "Kami butuh teknisi bersertifikat. Kamu cuma lulusan SD." Menjelang sore, Rian duduk di trotoar, kelelahan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara raungan mesin yang sangat familiar, suara motor balap. Ia menoleh dan melihat tulisan besar di pagar besi. "Sirkuit Nasional Mandala, latihan tertutup tim R7 Racing." Rian berdiri mendekat, menempelkan wajah ke pagar kawat. Di dalam lintasan, belasan motor melaju kencang. Asap, debu, dan bau bensin oktan tinggi memenuhi udara. Tapi perhatian Rian terpaku pada satu pembalap wanita berhelm biru metalik. Gerakannya lincah, tajam, nyaris sempurna. Di belakang baju balapnya tertulis nama Maya Pranata. Ia ingat nama itu. Pembalap nasional wanita muda yang terkenal cepat, disiplin, dan angkuh. Tapi di mata Rian, Maya tampak luar biasa. Ia tak sadar saat berbisik sendiri. Campuran bahan bakarnya nggak seimbang, torsinya drop di tikungan. Sayangnya, ucapannya terdengar oleh seseorang di belakangnya. Maya baru saja berhenti di pit, membuka helm, dan menatapnya tajam. "Tahu apa kamu tentang motor, pria desa?" Rian tetap tenang. "Aku memang nggak punya motor sebagus itu, tapi aku tahu setiap rakitan mesinnya." Maya tertawa sinis. "Motor ini dikontrol komputer, bukan karburator kampungmu." Rian hanya mengangkat bahu. Mesin tetap mesin. Dia hidup karena keseimbangan. Maya berbalik, mengabaikan Rian. Tapi entah kenapa, kata-kata pria itu terasa menancap di pikirannya. Beberapa menit kemudian, Maya kembali ke lintasan. Tapi di tikungan keempat, motornya bergetar hebat, hampir membuatnya terjatuh. Latihan dihentikan, para kru panik. "Overheat, non," kata mekanik. "Overheat." Maya membentak kesal. Dari luar pagar, Rian berseru lantang, "Motormu kehilangan torsi karena pembakarannya nggak seimbang." Semua menoleh. Maya mendengus marah. "Tahu apa kamu tentang motor 200 cc? Coba aku benerin. Kalau salah, aku tanggung," jawab Rian tenang. Maya menyipitkan mata. "Kalau kau bisa memperbaikinya, aku rela jadi istrimu." Para kru tertawa keras, menganggapnya candaan. Tapi Rian hanya tersenyum tipis. "Jangan menyesal nanti." Sore itu, Rian diizinkan menyentuh motor balap paling mahal di sana. Jemarinya lincah, tenang, penuh keyakinan. "Aku cuma mau menolong dia bernapas lagi," katanya sambil membuka panel mesin. Ia mengatur sistem udara, memeriksa piston,
dan menyetel injektor manual. Maya memperhatikannya diam-diam. Ada ketenangan aneh pada pria itu. Dari suara, jawab Rian singkat saat ditanya bagaimana ia tahu letak masalahnya. Setiap mesin bicara. Kalau kamu dengar baik-baik, dia akan memberitahumu. 1 jam kemudian, Rian menutup panel dan mengelap keringat. Sudah. Coba sekarang. Maya menyalakan mesin, suara motor berubah total. Dalam hitungan detik, ia melaju ke lintasan. Hasilnya luar biasa. Kecepatan stabil, torsi penuh, dan tidak ada getaran. Ia berhenti di depan pit, membuka helm, matanya berbinar. Kau? Apa yang kau lakukan? Aku hanya membuatnya bernapas kembali, jawab Rian. Dan hari itu, semuanya berubah. Sore hari di sirkuit Mandala, langit mulai berwarna jingga keemasan. Para kru satu persatu mulai berkemas. Tapi di tengah pit yang perlahan sepi, seorang pemuda desa masih jongkok di samping motor balap paling mahal di sana. Rian, dengan tangan kotor oli dan mata penuh fokus, terus memeriksa baut demi baut. Tak ada sedikit pun keraguan dalam gerakannya. Ia memperlakukan motor itu bukan sebagai mesin, melainkan makhluk hidup yang sedang ia rawat dengan cinta. Beberapa kru berdiri tidak jauh, sebagian menahan tawa. Hei, hati-hati, anak kampung. Salah pasang sedikit, motor itu bisa meledak, kata salah satu kru dengan nada mengejek. Rian menoleh sejenak, tersenyum tipis, lalu kembali bekerja tanpa menjawab. Bagi Rian, suara tawa mereka hanya seperti angin yang lewat. Maya berdiri di sisi pit, bersedekap, wajahnya masih penuh keraguan. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa ia begitu saja mempercayakan motornya pada pria asing? Tapi setiap kali melihat ketenangan di wajah Rian, keraguannya sedikit demi sedikit memudar. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh mekanik-mekanik modern yang selalu bergantung pada komputer. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Tanya Maya akhirnya. Suaranya tegas tapi penasaran. Penyelamatan, jawab Rian tanpa menoleh. Mesinmu kehabisan napas karena dipaksa berlari tanpa cukup oksigen. Campuran bahan bakar dan udara tidak seimbang. Aku hanya menyesuaikan ritmenya. Maya terdiam, mencoba memahami. Kau bicara seperti profesor mesin saja. Rian tersenyum samar. Profesor tak perlu kotor tangannya. Aku cuma anak bengkel yang belajar dari suara. Dari suara? Ya, katanya lembut. Setiap mesin bicara. Kalau kau mau mendengarnya, dia akan bilang kapan dia lelah, kapan dia marah, dan kapan dia butuh istirahat. Kata-kata itu membuat Maya kehilangan kata-kata. Ia menatap Rian yang kini sedang mengganti posisi pipa udara, menyesuaikan filter, dan mengetatkan baut dengan gerakan yang nyaris seperti tarian. Setiap detik terasa seperti adegan dari film yang tak bisa berhenti. 1 jam berlalu. Rian mengelap tangannya dengan kain lusuh dan berdiri. Sudah. Coba sekarang. Maya menatapnya. Separuh ragu, separuh kagum. Kau yakin tidak merusaknya? Kalau rusak, aku tanggung. Tapi kalau cepat, kau harus menepati janji. Wajah Maya memerah mendengar kalimat itu. Ia mengambil helmnya, duduk di atas motor, dan memutar gas pelan. Suara mesin langsung berubah. Lebih dalam, lebih halus, tapi terdengar seperti hewan buas yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Para kru yang tadinya menertawakan Rian, kini terdiam. Mereka saling berpandangan. Suaranya beda, ya? Bisik salah satu dari mereka. Maya menatap Rian sekilas, lalu melesat ke lintasan. Motor itu melaju seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di tikungan pertama, suara mesin stabil. Di tikungan kedua, torsi tetap kuat. Tidak ada getaran, tidak ada kehilangan tenaga. Lap pertama sempurna. Lap kedua lebih cepat. Hingga akhirnya, setelah 3 lap penuh, Maya berhenti di depan pit dengan napas memburu. Ia membuka helmnya, keringat mengalir di pipi, tapi matanya berbinar. Kau, apa yang kau lakukan? Rian tersenyum ringan. Aku cuma membuatnya kembali bernapas. Para kru segera memeriksa mesin. Hasilnya di luar dugaan. Suhu turun drastis, tekanan stabil, bahkan kecepatan puncak meningkat. Semua mata kini tertuju pada Rian dengan rasa kagum yang enggan diakui. Maya menatapnya lama.
Ada sesuatu yang berubah di matanya. Kau jangan senang dulu, katanya pelan, mencoba menutupi rasa kagumnya. 5 hari lagi aku ikut kejuaraan nasional. Kalau kau bisa pastikan motor ini membuatku juara, baru aku percaya padamu. Setuju, jawab Rian singkat tapi mantap. 5 hari lagi, kita buktikan. Maya menatapnya lagi, seolah ingin mencari kebohongan di wajah itu. Tapi ia hanya menemukan keyakinan yang bersih, seperti langit senja yang tak berawan. Rian menatap balik dengan senyum tenang. Tidak ada janji berlebihan, hanya kepastian bahwa ia akan menepati kata-katanya. Ketika matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, sirkuit Mandala perlahan gelap. Tapi di antara bayangan dan suara jangkrik, dua hati berbeda dunia mulai berdetak dalam irama yang sama. Irama mesin yang hidup karena dipahami, dan mungkin juga irama cinta yang diam-diam mulai tumbuh tanpa disadari. Pagi itu, 5 hari setelah pertemuan mereka di sirkuit Mandala, matahari bersinar terang di atas kota kecil tempat kejuaraan nasional digelar. Di padek utama, suasana riuh oleh suara mesin, teriakan kru, dan aroma bensin bercampur debu. Bendera tim berkibar, sponsor bertebaran, dan kamera televisi siap menyorot setiap sudut lintasan. Di antara hiruk-pikuk itu, Maya berdiri mengenakan racing suit merah hitam dengan logo tim besar di dadanya. Namun di balik helm dan seragam mahal itu, ia tahu, kemenangan hari ini tak akan datang dari teknologi canggih timnya, melainkan dari sentuhan tangan seorang pria desa bernama Rian. Rian datang lebih awal. Ia membawa satu kotak kecil berisi alat-alat sederhana, kain lab, dan sebotol oli buatan sendiri. Tidak ada teknologi komputer, tidak ada sensor digital, hanya insting, pengalaman, dan keyakinan. Begitu tiba di area tim Maya, beberapa mekanik memandang sinis. Anak bengkel kampung datang juga. Ejek salah satu dengan nada mengejek. Rian tidak membalas. Ia hanya menunduk sopan dan menaruh peralatannya di pojok pit. Sementara itu, Maya melihat dari jauh dan segera menghampirinya. Kau datang juga, katanya pelan. Rian menatapnya, tersenyum singkat. Aku sudah janji. Ia lalu mulai memeriksa motor yang akan ditunggangi Maya. Tangannya bergerak cepat, memutar baut, menyesuaikan tekanan ban, hingga menakar campuran bahan bakar yang menurutnya terlalu manja. Para kru hanya bisa memperhatikan dalam diam. Sebagian menganggapnya sok tahu, tapi sebagian lagi tidak bisa memungkiri bahwa pria ini bekerja dengan ketenangan yang jarang mereka lihat. Beberapa menit sebelum balapan dimulai, Rian berbisik kepada Maya. Ingat, jangan paksa mesinmu di 2 tikungan pertama. Biarkan ia menyesuaikan diri. Setelah itu, gas penuh. Maya mengangguk. Kalau aku menang. Rian menatapnya serius. Kau menang karena percaya, bukan karena cepat. Balapan dimulai. Deru mesin menggema, bendera dikibarkan, dan 20 pembalap melesat bersamaan. Maya memulai di posisi kelima, cukup strategis. Di tribun, penonton bersorak memanggil namanya. Tapi Rian berdiri diam di belakang pit. Matanya tak lepas dari monitor kecil yang menampilkan posisi lap. Lap pertama, Maya tampak menahan diri. Ia mengikuti saran Rian. Menjaga ritme, membiarkan mesin bernapas. Para komentator heran. Maya tampak tidak agresif seperti biasanya. Apa strategi baru dari timnya? Ujar salah satu penyiar televisi. Lap kedua, Maya mulai menambah kecepatan. Suara mesin terdengar stabil, halus, tapi bertenaga. Di tikungan ketiga, 2 pembalap di depannya tergelincir sedikit, kesempatan yang langsung ia ambil. Ia naik ke posisi 3. Rian mengamati dengan mata berbinar. Setiap detik baginya seperti napas terakhir sebelum hujan. Ia tahu, mesin itu sedang menunjukkan keindahannya. Ia tahu, semua olokan para mekanik tadi tak berarti apa-apa dibanding suara sempurna dari motor yang bekerja selaras dengan jiwanya. Lap ketiga, Maya mendekati posisi 2. Keringat mengalir di bawah helm, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Ia bisa merasakan motor itu seolah mengerti dirinya. Setiap tikungan, setiap akselerasi, seperti berdansa dalam satu ritme. Sekarang, gumam Rian pelan sambil menatap lintasan. Dan benar, Maya memutar gas penuh di lintasan lurus terakhir. Mesin meraung sempurna. Ia menyalip pembalap kedua dengan gerakan bersih dan cepat. Penonton bersorak histeris.
Kini hanya satu pembalap tersisa di depannya. Dimas, juara bertahan dan bintang MotoGP Indonesia. Lap terakhir, semua orang menahan napas. Dimas dan Maya saling kejar-kejaran, jarak mereka hanya 1/4 detik. Di tikungan terakhir, Dimas mencoba menutup jalan, tapi Maya menemukan celah sempit di sisi dalam. Dalam sepersekian detik yang menentukan, ia memutar gas sedikit lebih lama. Motor bergetar keras, tapi tak kehilangan kendali. Ketika garis finish dilewati, bendera kotak-kotak dikibarkan. Suara komentator meledak. Luar biasa! Maya dari tim Delta Racing berhasil menyalip di detik terakhir. Kemenangan yang tak disangka-sangka. Sorak penonton menggema. Maya berhenti di depan pit, turun dari motor, membuka helmnya, dan langsung mencari Rian di antara kerumunan. Ia menemukannya berdiri di belakang pagar. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca-kaca. Tanpa ragu, Maya berlari ke arahnya. Di depan kamera, penonton, dan seluruh kru, ia memeluk Rian dengan erat. "Terima kasih," bisiknya dengan suara bergetar. "Kau bukan cuma penyelamat mesinku. Kau penyelamatku." Rian membalas pelukan itu dengan gugup, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia hanya berkata pelan, "Aku cuma menepati janji." Namun di antara sorak dan kilatan kamera, Dimas, sang juara yang baru saja kalah, menatap mereka dari kejauhan dengan rahang mengeras. Matanya menatap tajam, penuh amarah dan rasa tidak terima. Ia mengenali Rian. Dulu, ia pernah menertawakan pria itu di hadapan banyak orang. Dan kini, pria yang ia remehkan justru membuatnya kalah di lintasan yang ia kuasai selama bertahun-tahun. Balapan hari itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah kebangkitan harga diri, bukan hanya bagi Maya, tapi juga bagi Rian, si pria desa yang akhirnya membuktikan bahwa kemurnian niat bisa mengalahkan kesombongan. Hari kemenangan itu berubah menjadi malam panjang yang tak terlupakan. Lampu-lampu sirkuit Mandala masih menyala terang ketika pesta kemenangan dimulai. Para wartawan berkerumun di sekitar Maya, menyorotnya dengan blitz kamera, sementara para komentator sibuk mengulang momen menegangkan di tikungan terakhir. Semua orang memuji teknik dan keberanian Maya. Tapi tak ada yang tahu bahwa rahasia sejati kemenangan itu berdiri diam di belakang panggung. Rian, si mekanik desa yang kini menunduk sambil menatap kakinya yang kotor oli. "Bro, kau luar biasa!" teriak salah satu kru Maya, menepuk bahunya. "Mesin itu benar-benar beda." Rian hanya tersenyum kecil. "Yang luar biasa itu pembalapnya," jawabnya rendah hati. Namun tak jauh dari sana, di sudut padek yang mulai sepi, Dimas duduk di atas peti peralatan dengan wajah muram. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan ulang balapan tadi. Di setiap frame, rasa malu menelusup lebih dalam. Ia, juara bertahan 3 tahun berturut-turut, dikalahkan oleh wanita, dan yang lebih menyakitkan, motornya kalah oleh racikan seorang pria desa yang dulu pernah ia hina. Beberapa kru tim Dimas berusaha menenangkannya. "Sudahlah, Mas. Balapan itu nasib. Kadang menang, kadang kalah." Dimas mendengus dingin. Kalah dari mekanik kampung? Itu bukan nasib. Itu penghinaan. Malam itu, Dimas meninggalkan sirkuit tanpa menyalami siapapun. Tapi dalam hatinya, bara dendam sudah menyala. Ia bertekad akan membalas. Keesokan harinya, Maya dan Rian berada di bengkel kecil pinggiran kota, tempat Rian biasa bekerja memperbaiki motor warga. Di sana, suasananya jauh dari gemerlap sirkuit. Bau bensin, suara las, dan kipas tua yang berdecit menjadi saksi kesederhanaan hidup Rian. Maya datang mengenakan pakaian santai, membawa piala kemenangan. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang penuh noda oli. "Ini milikmu juga," katanya dengan senyum tulus. Rian menggeleng. "Aku cuma bantu sedikit. Kemenangan itu punyamu. Tapi tanpa kau, aku takkan berdiri di podium." Rian terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biar pialanya di sini. Sebagai pengingat bahwa kerja keras tidak butuh nama besar." Mereka berdua tertawa kecil. Namun tawa itu hanya bertahan sejenak, karena dari luar bengkel, suara mesin motor besar terdengar mendekat. Rian menoleh ke arah pintu, dan hatinya langsung bergetar. Dimas masuk dengan langkah mantap, memakai jaket balap hitam berlogo tim besar. 2 orang asistennya berdiri di belakang. Senyum dingin terlukis di wajahnya. "Wah,
Ini dia mekanik ajaib itu, katanya sarkastis. Hebat juga bisa bikin motor sekelas Delta Racing menyalipku. Rian berdiri tenang, tak bereaksi. Ada yang bisa saya bantu? Dimas mendekat. Aku mau kau buktikan kalau kemenangan kemarin bukan kebetulan. Aku tantang kau bikin motorku lebih cepat dari Maya. Kalau bisa, aku akui kau hebat. Tapi kalau gagal, ia mendekat lebih dekat, menatap tajam, aku pastikan kau tak akan bisa kerja di sirkuit manapun. Maya langsung berdiri di antara mereka. Cukup, Dimas. Ini tidak perlu. Diam, Maya. Potong Dimas dingin. Kau pikir aku bisa tenang setelah dipermalukan begitu? Dunia balap bukan tempat untuk keberuntungan. Ini soal gengsi. Rian menatapnya dalam. Baik, aku terima tantanganmu. Tapi dengan satu syarat. Dimas mengangkat alis. Apa? Kalau aku berhasil, kau berhenti merendahkan orang kecil. Termasuk aku. Ruangan hening sejenak. Dimas tertawa mengejek. Sepakat. Tapi jangan menyesal nanti. Ia lalu menjatuhkan kunci motornya di meja Rian. Kau punya waktu 3 hari. Setelah Dimas pergi, Maya menatap Rian dengan cemas. Kau gila? Dia bisa menjatuhkanmu kapan saja. Rian hanya tersenyum tenang. Aku tidak melawannya untuk pamer. Aku hanya ingin dia tahu, kehebatan tidak selalu datang dari gedung besar. Kadang datang dari bengkel kecil dengan lantai berdebu. Maya terdiam lama, memandangi wajah tenang pria itu. Ada sesuatu dalam diri Rian yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Keteguhan yang jarang ia lihat di dunia yang penuh ego. Malam itu, ketika Maya pulang, Rian masih duduk sendirian di bengkel. Ia membuka mesin motor Dimas perlahan. Mendengarkan setiap deru, setiap getar, seolah mesin itu sedang bercerita padanya. Di luar, hujan turun pelan, menetes di atap seng tua. Tapi di dalam hati Rian, api semangat justru menyala semakin terang. Ia tahu, 3 hari ke depan bukan sekadar tentang mesin. Ini tentang kehormatan, tentang menunjukkan kepada dunia bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari asalnya, melainkan dari kesungguhannya memahami kehidupan. Bahkan dari suara sebuah mesin yang dianggap remeh. Malam pertama setelah tantangan Dimas, bengkel tua Rian berubah menjadi medan perang kecil. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkedip sesekali seolah ikut lelah. Di meja, tergeletak puluhan baut, kabel, dan potongan mesin yang dibongkar setengah. Di tengah semua itu, Rian duduk bersila, telapak tangannya hitam pekat oleh oli, matanya memantulkan cahaya lampu seperti bara api kecil yang tak padam. Ia tahu 3 hari bukan waktu yang lama. Tapi bagi seseorang yang hidupnya dihabiskan mendengarkan detak mesin, 3 hari cukup untuk membuktikan harga diri. Motor Dimas berdiri di tengah ruangan, gagah tapi sombong, ibarat binatang liar yang belum jinak. Rian menyentuh bodinya perlahan, mendengarkan suara logam dingin itu. Kau juga sombong, ya? Gumamnya lirih. Tapi tenang saja, aku akan buat kau rendah hati. Pintu bengkel terbuka perlahan. Maya masuk membawa 2 cangkir kopi panas. Kau belum tidur? Rian menatap sekilas dan tersenyum. Tidur nanti saja, kalau sudah menang. Maya mendesah. Kau tahu, aku mulai takut. Dimas bukan orang yang mudah dikalahkan. Apalagi kalau merasa harga dirinya diinjak. Rian menatapnya lembut. Kau lupa satu hal. Aku tidak melawannya karena harga diri. Tapi karena kebenaran. Aku cuma ingin buktikan bahwa kemampuan tidak mengenal status. Maya menatap Rian lama. Ada sesuatu dalam suaranya yang menenangkan, seolah setiap kata lahir dari keyakinan yang dalam. Ia lalu duduk di bangku kecil, memperhatikan bagaimana tangan Rian bekerja. Tepat, cepat, dan penuh rasa. Setiap kali obeng berputar, Maya merasa seolah melihat seseorang sedang melukis, bukan memperbaiki mesin. Hari pertama dihabiskan untuk mempelajari karakter mesin. Rian tidak terburu-buru mengganti atau menambah apapun. Ia hanya mendengar, merasakan getaran, lalu mencatat hal-hal kecil di buku lusuhnya. Orang kota selalu tergesa-gesa, katanya sambil menulis. Mereka lupa bahwa mesin juga punya ritme seperti manusia. Maya bertanya, kau selalu bicara seolah mesin punya perasaan. Rian tersenyum. Mungkin karena aku belajar lebih dulu dari mereka sebelum belajar dari manusia. Hari kedua,
Rian mulai membongkar bagian dalam motor. Ia menemukan banyak kesalahan. Campuran bahan bakar terlalu berat, sistem udara tak seimbang, dan piston aus karena terlalu dipaksa. Dia terlalu menuntut performa tanpa mendengarkan mesin, katanya pelan. Seperti orang yang ingin terus menang tanpa tahu apa itu perjuangan. Maya membantu sebisanya, mengelap, memegang alat, atau sekadar menyiapkan air minum. Di sela-sela keheningan, mereka sesekali tertawa. Tapi di balik tawa itu, Maya tahu ada tekanan berat yang Rian tanggung sendirian. Ia sedang mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan mungkin masa depannya. Menjelang malam kedua, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Namun Rian tak berhenti. Tangannya terus bergerak meski air menetes dari atap seng. Maya akhirnya memayunginya dengan jas hujan lusuh. "Kau keras kepala," gumamnya. "Kalau aku berhenti sekarang, berarti aku menyerah sebelum mencoba," jawab Rian tanpa menoleh. Pagi hari ketiga, motor itu berdiri utuh kembali. Warnanya sama, tapi suaranya berbeda. Ketika Rian memutar gas perlahan, mesin mengeluarkan dengung rendah yang stabil, tidak liar, tapi berwibawa. Maya terpana mendengarnya. "Ini terdengar seperti mesin yang punya jiwa," ucapnya. Rian tersenyum tipis. Karena sekarang dia sudah jujur. Ia lalu mematikan mesin, mengusap keringat dari wajahnya, dan menatap Maya. "Sampaikan pada Dimas, motor siap diuji sore ini. Aku akan datang ke sirkuit." Maya mengangguk, tapi matanya menatap dalam. "Rian, kalau kau kalah, dia bisa menghancurkanmu." Rian menatap langit yang mulai cerah. "Kalau aku kalah, berarti aku masih punya sesuatu untuk dipelajari. Tapi kalau aku menang, mungkin dunia akan belajar dariku." Sore itu, di sirkuit Mandala, Dimas sudah menunggu. Ia berdiri di samping motor cadangan timnya, menatap ke arah pintu masuk dengan wajah dingin. Ketika Rian datang membawa motor hasil racikannya, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa wartawan sudah siap dengan kamera. "Jadi ini hasilmu?" tanya Dimas sinis. "Tak ada bedanya." Rian menatapnya tenang. "Bedanya ada di dalam. Tapi kau akan merasakannya nanti." Dimas tertawa pendek. "Baiklah. Aku akan buktikan bahwa tangan tukang bengkel tak bisa menandingi mesin balap modern." Ia mengenakan helm, duduk di motor, lalu memutar gas. Suara mesin langsung berubah. Para mekanik yang tadinya meremehkan mendadak terdiam. Suaranya halus, stabil, dan memiliki nada yang tak biasa. Bahkan Dimas sempat berhenti, menatap panelnya, seolah tak percaya. "Coba satu putaran dulu," kata Rian tenang. "Biar kau tahu apa yang bisa dilakukan mesin yang kau remehkan." Dimas menatapnya dengan sinis, lalu menekan gas penuh. Motor itu melesat, meninggalkan jejak asap tipis. Suara mesinnya tak lagi meraung, melainkan menyanyi di sepanjang lintasan. Maya menggenggam tangannya gugup. "Kau yakin ini akan baik-baik saja?" Rian menatap lintasan dengan mata penuh keyakinan. Sekarang bukan soal kecepatan. Ini soal apakah ia mau belajar mendengarkan. Di kejauhan, motor Dimas melesat makin cepat. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mesin terasa ringan, stabil, dan kuat sekaligus. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti menyatu dengan motornya. Tapi di balik sensasi itu, hatinya justru bergetar. Karena diam-diam, ia sadar mungkin pria desa itu memang benar. Suara mesin mengaum di sepanjang lintasan Mandala, bergema hingga ke tribun penonton yang kini mulai dipenuhi oleh rasa penasaran. Dimas melaju dengan kecepatan tinggi, lebih cepat dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun yang membuatnya terkejut bukanlah angka di speedometer, melainkan ketenangan yang ia rasakan di balik helmnya. Motor itu tidak bergetar seperti biasanya. Tidak berontak ketika ia memaksa gas di tikungan tajam. Ia merasa seolah motor itu berbicara padanya. Menuntunnya kapan harus menahan, kapan harus melepaskan. Sensasi itu membuat hatinya bergetar. Bukan karena ketakutan, tapi karena kekaguman yang tak ia mengerti. Di pit, Rian berdiri tenang. Matanya mengikuti setiap pergerakan motor. Sementara Maya berdiri di sampingnya dengan jantung berdegup kencang. "Dia paham sekarang," kata Rian pelan tanpa mengalihkan pandangan. Maya menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Motor itu tidak lagi melawan.
Ia sudah jujur. Dan Dimas sedang merasakannya. Putaran demi putaran, Dimas makin tenggelam dalam harmoni yang tak pernah ia rasakan. Ia menurunkan gigi di tikungan kelima, dan bukannya meluncur liar seperti dulu, motor itu justru menempel di aspal dengan lembut. Di tikungan ketujuh, ia merasakan kestabilan sempurna, seolah roda dan hatinya berputar dalam satu irama. Saat ia berhenti di garis finish, napasnya terengah, tapi matanya penuh cahaya aneh. Ia membuka helmnya perlahan, memandangi motor itu lama. Lalu menatap ke arah pit, di mana Rian berdiri dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Dimas turun dari motor. Langkahnya berat, tapi mantap. Ia berjalan ke arah Rian tanpa berkata sepatah pun. Semua orang menatap mereka, menahan napas. Hening seolah menelan seluruh suara sirkuit. Sampai akhirnya, Dimas berhenti tepat di depan Rian. Ia menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan pada motorku? Rian menatap balik dengan tenang. Aku tak melakukan apapun yang kau tidak izinkan. Aku hanya menyeimbangkannya. Menyeimbangkan? Ya. Selama ini, kau memaksa mesin untuk tunduk. Tapi mesin, seperti manusia, hanya bisa memberi yang terbaik kalau diperlakukan dengan rasa hormat. Dimas terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada kekalahan di lintasan. Ia menunduk, menatap tangannya yang masih bergetar karena adrenalin. Jadi, selama ini aku yang salah. Rian menghela napas pelan. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Hanya orang yang belum belajar mendengar. Maya menatap keduanya, merasakan suasana yang tiba-tiba berubah dari tegang menjadi menyentuh. Ia tahu, ini bukan lagi soal balapan. Ini tentang dua manusia yang sedang bertemu di persimpangan kesadaran. Yang satu belajar rendah hati, yang lain mengajarkan dengan ketulusan. Dimas akhirnya mengulurkan tangan. Aku, terlalu sombong. Aku menertawakanmu dulu, menganggapmu tak pantas berada di lintasan yang sama denganku. Tapi hari ini, aku tahu siapa yang sebenarnya pantas disebut pembalap sejati. Rian menatap tangan itu lama, lalu menjabatnya dengan hangat. Pembalap sejati bukan yang paling cepat, tapi yang paling memahami apa yang ia tunggangi. Sorak kecil terdengar dari beberapa kru yang menyaksikan momen itu. Bahkan wartawan yang siap memotret pun menahan diri. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rekonsiliasi. Ini adalah momen di mana kesombongan kalah oleh kebijaksanaan. Sore itu, setelah semua orang pergi, Maya dan Rian duduk di tribun, memandangi lintasan yang kini kosong. Angin berembus lembut membawa aroma bensin dan tanah basah. Dimas tadi pamit padaku, kata Maya pelan. Katanya ia mau rehat dari dunia balap untuk sementara. Rian mengangguk. Itu bagus. Kadang berhenti bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi diri untuk memahami. Maya menoleh menatapnya. Kau selalu punya cara bicara yang menenangkan. Rian tersenyum. Mungkin karena aku sering bicara dengan mesin yang tidak pernah membantah. Maya tertawa kecil, tapi tawanya pelan berubah menjadi senyum lembut. Kau sadar tidak, sejak pertemuan kita di sirkuit dulu, hidupku berubah. Rian menatapnya sekilas. Aku tidak tahu. Aku belajar hal yang tidak pernah aku pelajari dari semua pelatih dan timku. Bahwa menang itu bukan soal kecepatan, tapi tentang keharmonisan antara manusia dan keyakinannya. Rian hanya menatap ke arah lintasan. Aku senang kalau kau bisa melihatnya begitu. Maya menatapnya lekat. Kau sadar tidak, Rian? Kau bukan hanya memperbaiki mesin. Kau memperbaiki hati orang yang tersesat. Ucapan itu membuat Rian terdiam lama. Ia tak pandai menjawab hal-hal seperti itu. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, aku cuma melakukan apa yang benar. Maya menatapnya lebih dalam. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, langit di atas mereka memerah keemasan. Matahari terbenam perlahan, menciptakan siluet indah di atas sirkuit. Suasana hening, hanya suara angin dan detak jantung yang terasa. Rian berdiri, menepuk bahunya pelan. Ayo, hari sudah sore. Aku harus pulang ke desa. Masih banyak motor warga yang menunggu diperbaiki. Maya menatapnya kaget. Kau mau pergi begitu saja? Ya, jawabnya tenang. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang waktunya kembali ke tempatku berasal. Ia berjalan menjauh,
meninggalkan Maya yang berdiri sendirian di tribun. Di tangannya, Maya menggenggam helmnya erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu perpisahan ini belum selesai. Karena sejak hari itu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dan nama Rian tak lagi bisa ia hapus dari pikirannya. Sejak kepergian Rian sore itu, lintasan Mandala terasa berbeda bagi Maya. Setiap kali ia berdiri di tepi sirkuit, suara mesin balap yang meraung tak lagi terdengar memompa semangat, melainkan menggema seperti gema kosong di dadanya. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kecepatan atau kemenangan. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menutupi kehampaan itu dengan latihan. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tapi sekeras apapun ia memacu motor, bayangan Rian selalu muncul. Dengan senyum tenang, dengan tangan penuh oli, dengan suara rendah yang menenangkan. Suatu sore, di garasi timnya, Maya menatap motor barunya yang mengilap. Pelatihnya, Pak Bram, berdiri di sampingnya sambil menepuk bahu. Kau sudah banyak berubah, Maya. Sejak latihan dengan Rian, kau jauh lebih stabil. Aku pikir, di seri berikutnya, kau bisa menjuarai Liga Nasional. Maya tersenyum samar. Aku harap begitu, Pak. Rian orang hebat, lanjut Bram. Sayang, dia lebih memilih hidup sederhana. Kata-kata itu menusuk Maya diam-diam. Ia menunduk, mengelus bodi motor perlahan. Ya, mungkin justru itu yang membuatnya istimewa. Di sisi lain, di sebuah desa kecil di lereng gunung, Rian kembali ke rutinitasnya. Bengkel sederhananya ramai seperti biasa. Anak-anak muda desa datang silih berganti, meminta bantuannya memperbaiki motor tua. Rian, rantai motor saya bunyi terus, seru salah satu anak. Rian tertawa kecil. Kau pakai buat ngangkut beras lagi, ya? Tahu aja. Sudah. Nanti sore bawa ke sini. Sekalian aku ganti girnya. Suasana bengkel itu hangat. Tak ada sorotan kamera. Tak ada suara klakson balap. Hanya bunyi logam dan tawa warga. Namun di balik senyum tenangnya, Rian menyembunyikan sesuatu. Di setiap jeda kerja, ia menatap langit sore yang keemasan, memikirkan sosok yang kini mungkin sedang berlatih keras di kota. Sore itu, setelah semua pelanggan pulang, Rian duduk di kursi kayu bengkel, menatap motor balap yang dulu ia rakit untuk Dimas. Motor itu kini tak lagi digunakan, tapi masih terawat. Ia mengelus tangki bensinnya perlahan. Seharusnya aku senang, ya? Gumamnya pelan. Tapi kenapa rasanya ada yang tertinggal? Ia membuka ponselnya. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Ia tahu Maya sibuk, dan ia tak ingin mengganggu. Tapi di dalam hatinya, ada rindu yang tumbuh pelan-pelan seperti rumput setelah hujan. Tak terlihat, tapi tak bisa dihapus. Beberapa minggu kemudian, kejuaraan nasional dimulai. Nama Maya kembali menggema di sirkuit besar Jakarta. Ia tampil gemilang, menyalip satu demi satu lawan. Di tribun penonton, semua orang bersorak. Tapi di tengah sorak itu, Maya justru merasa sendiri. Setelah memenangkan balapan, wartawan berkerumun. Maya, rasanya bagaimana bisa juara pertama lagi setelah vakum lama? Ia tersenyum. Rasanya luar biasa. Tapi kemenangan ini bukan milikku saja. Lalu milik siapa? Tanya wartawan. Milik seseorang yang mengajarkan arti kesabaran. Jawab Maya, suaranya bergetar. Tanpanya, aku mungkin masih terjebak dalam kesombongan. Para wartawan menatap heran, tapi Maya hanya tersenyum dan pergi menuju ruang ganti. Di dalam, ia duduk sendirian, menatap ponselnya. Hingga akhirnya ia mengetik pesan singkat. Aku menang hari ini. Tapi rasanya hampa tanpa kau lihat. Ia menatap layar itu lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tapi tak ada tanda dibaca. Malamnya, di bengkel kecil di desa, Rian sedang menutup pintu ketika ponselnya bergetar. Ia membuka pesan itu dan terdiam lama. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya, tapi matanya sedikit basah. Ia membalas pelan. Aku sudah tahu sejak awal kau akan menang. Karena kali ini kau balapan dengan hati. Maya membaca balasan itu di kamarnya, dan air mata jatuh begitu saja. Ia menatap pesan itu berkali-kali, seperti ingin mengabadikan setiap katanya. Hari berganti. Waktu berjalan.
Rian tetap di desanya. Maya tetap di lintasan. Namun, di hati mereka, garis tak kasat mata terus menghubungkan keduanya. Suatu malam, Maya berdiri di balkon apartemennya, menatap langit berbintang. Andai kau tahu, gumamnya pelan, bahwa semua ini terasa berarti karena pernah ada kau di dalamnya. Di waktu yang sama, di desa yang jauh, Rian memandangi langit yang sama. Ia menutup mata, lalu tersenyum kecil. Aku tahu, Maya, aku tahu. Dua dunia berbeda, dua hati yang tak saling bertemu, tapi saling memahami dalam diam. Dan di antara jarak itu, lahirlah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah rindu yang tumbuh dalam kesunyian, tapi mengikat lebih kuat daripada cinta yang diucapkan. Langit Jakarta sore itu kelabu. Gerimis turun perlahan, membasahi kaca jendela apartemen Maya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir dari Rian. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa, setiap kali ia membacanya, dada Maya terasa hangat sekaligus perih. Sudah 3 bulan sejak balapan terakhir itu. Sejak pesan singkat mereka, tak ada lagi komunikasi. Rian seolah menghilang, tenggelam dalam kesibukan di desanya. Maya beberapa kali ingin menghubunginya, tapi selalu terhenti di tengah mengetik. Ada sesuatu yang menahannya. Mungkin gengsi, mungkin ketakutan akan jawaban yang ia tak siap dengar. Sore itu, manajernya, Farah, datang membawa kabar. Maya, ada tawaran dari tim Jepang. Mereka mau kau bergabung untuk musim depan. Maya menoleh cepat. Jepang. Ya, mereka tertarik dengan performamu. Ini bisa jadi langkah besar untuk kariermu. Maya terdiam lama. Seharusnya ia bahagia. Ini impian setiap pembalap, kesempatan internasional. Tapi di balik senyum yang ia paksa, hatinya justru menolak. Karena semakin jauh ia melangkah, semakin jauh pula ia meninggalkan sosok yang mengubah hidupnya. Aku butuh waktu berpikir, katanya akhirnya. Farah mengangguk, lalu pamit. Malamnya, hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar langit. Maya berdiri di balkon, menatap titik-titik air jatuh membentuk riak di bawah. Angin membawa aroma tanah basah yang entah kenapa mengingatkannya pada desa Rian. Ia menutup mata. Suara Rian terngiang jelas. Menang bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling memahami. Air mata Maya jatuh begitu saja. Ia tak tahu apakah itu karena rindu atau karena kehilangan arah. Tapi malam itu, ia membuat keputusan. Besok ia akan ke desa Rian. Perjalanan ke desa itu memakan waktu berjam-jam. Mobilnya menembus jalan basah di antara sawah yang menghijau setelah hujan. Begitu sampai di gerbang kecil bertuliskan, "Selamat datang di desa Ciburial." Jantung Maya berdegup kencang. Ia turun, menyusuri jalan sempit yang di kanan kirinya penuh pepohonan. Hingga akhirnya, ia melihat bengkel sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Rian Motor Service." Maya berdiri di depan pintu. Hujan kembali turun tipis. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Hingga akhirnya pintu terbuka, dan seorang wanita tua keluar. "Oh, kamu, pasti Maya, ya?" katanya ramah. Maya terkejut. "Ibu kenal saya?" "Iya. Rian sering cerita tentang kamu." Degupan jantung Maya makin cepat. "Apa Rian ada, Bu?" Wanita itu menatapnya dengan lembut. "Rian sedang keluar kota. Katanya ada urusan penting. Tapi dia menitipkan sesuatu kalau kamu datang." Wanita itu masuk ke dalam, lalu kembali membawa sebuah kotak kecil berisi benda-benda sederhana. Sarung tangan balap yang sudah lusuh, foto tim Mandala yang pudar, dan selembar kertas terlipat. Maya membuka lipatan itu dengan tangan bergetar. Tulisan tangan Rian tertulis rapi. "Maya, jika kau membaca ini, berarti kau menepati janji hatimu untuk datang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Dunia balap adalah milikmu. Jangan menahannya demi aku. Aku memilih kembali ke desa bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin menemukan arti tenang. Jika suatu hari kau melaju di lintasan dunia, dan merasakan angin menepuk pipimu, anggap saja itu aku yang mendoakanmu dari jauh." Tetes air mata Maya jatuh membasahi kertas itu. Ia menutup matanya rapat,
berusaha menahan isak. Kenapa? Kenapa kau harus sejauh ini, Rian? Gumamnya pelan. Wanita tua itu menepuk bahunya lembut. Nak, kadang orang yang paling tulus justru memilih pergi agar orang lain bisa terbang lebih tinggi. Maya menatap keluar, ke arah bengkel yang sunyi. Hujan turun makin deras. Ia berjalan pelan ke depan bengkel, berdiri di tengah derasnya air. Di sana, ia menatap langit dan berbisik. Kau pikir aku bisa melaju tanpa kau lihat? Tidak. Rian. Aku akan balapan lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menang, melainkan untuk mengenangmu. Beberapa hari kemudian, berita menyebar, Maya resmi menerima kontrak dengan tim Jepang. Namun di balik sorotan media, hanya ia sendiri yang tahu bahwa keputusan itu bukan ambisi, melainkan cara untuk menghormati seseorang yang mengajarinya tentang makna perjuangan. Dan di suatu tempat di luar kota, di tengah hujan pertama setelah perpisahan, Rian berdiri di pinggir jalan dengan payung lusuh, tersenyum menatap langit yang sama. Ia tahu, di balik hujan itu, ada seseorang yang sedang merindukannya dengan cara yang paling tulus, melalui kecepatan dan kenangan. Setahun berlalu sejak kepergian Maya ke Jepang. Dunia balap internasional kini mengenal namanya. Ia tak hanya dikenal karena kecepatannya, tapi karena gaya membalap yang lembut, penuh presisi, dan nyaris seperti menari. Setiap kali ia menyentuh tikungan, seolah ada harmoni yang tak bisa dijelaskan. Dan di balik itu semua, tersimpan satu nama, Rian. Di setiap kemenangan, Maya selalu mengangkat helmnya ke langit, menatap sejenak sebelum tersenyum. Bagi orang lain, itu mungkin hanya gestur kebanggaan. Tapi bagi Maya, itu adalah doa diam-diam, dikirimkan melintasi jarak jauh menuju seseorang yang tak pernah ia lupakan. Namun di balik semua gemerlap itu, ada satu kerinduan yang terus tumbuh. Di antara jadwal balap, konferensi pers, dan latihan intens, Maya selalu menyisihkan 1 minggu di setiap tahun, untuk kembali ke Indonesia. Tahun itu, ia memutuskan datang ke Lembang. Desa kecil di lereng gunung itu ternyata tak jauh dari tempat Rian dulu tinggal. Ia mendengar kabar dari salah satu kru lama bahwa Rian sering membantu balapan lokal di sana. Kabar itu membuat dadanya berdebar lagi, seperti dulu. Hari itu, langit Lembang dipenuhi awan hitam. Angin dingin menusuk tulang, namun Maya tetap memacu motornya menembus jalanan berliku. Ia mengenakan jaket tebal dan helm hitam. Setiap kilasan pemandangan, sawah, rumah kayu, dan kabut tipis, membawa kenangan yang menyeruak seperti film yang diputar ulang. Ketika tiba di lapangan balap sederhana di tepi hutan pinus, ia melihat beberapa remaja berlatih. Di antara mereka, berdiri seorang pria dengan jaket lusuh, memberi arahan dengan nada sabar. Dari jauh, Maya tahu, itu dia. Langkahnya terhenti. Udara seolah menguap dari paru-parunya. Rian, bisiknya nyaris tanpa suara. Rian menoleh karena mendengar suara mesin motor Maya yang berhenti. Seketika matanya membesar. Untuk sesaat, keduanya hanya saling menatap, diam di tengah embusan angin yang membawa aroma tanah basah. Maya melepas helmnya. Rambutnya terurai, wajahnya kini jauh lebih dewasa, tapi mata itu masih sama, mata yang dulu ia kenal di lintasan Mandala. Sudah lama, ya? Ucap Rian akhirnya. Suaranya serak tapi lembut. 1 tahun. Tapi rasanya seperti seumur hidup, jawab Maya dengan senyum kecil. Rian tertawa pelan. Aku lihat kau makin hebat. Dunia balap sekarang sering menyebutmu Ratu Tikungan. Maya menunduk. Semuanya karena kau. Aku cuma melanjutkan apa yang pernah kau ajarkan. Hening sejenak. Angin meniup daun-daun pinus, menciptakan suara yang menenangkan. Aku sering nonton balapanmu, kata Rian. Dari TV warung depan bengkel. Kadang orang-orang di desa bilang aku mirip pelatihmu. Bukan mirip, potong Maya lembut. Kau memang pelatihku, yang sebenarnya. Rian menatapnya lama. Ada haru yang sulit disembunyikan di balik tatapan tenangnya. Aku hanya membuka pintu. Kau yang memilih berjalan. Maya menatap tanah, lalu pelan-pelan mendekat. Kalau aku bilang, aku ingin berhenti, apa kau akan marah? Rian mengernyit. Berhenti? Kenapa? Karena setiap kali aku balapan, aku merasa kehilangan bagian diriku. Aku menang, tapi kosong. Aku ingin kembali ke tempat yang membuatku mengerti arti melaju. Di sini.
Hujan mulai turun pelan, rintik pertama menyentuh jaket mereka. Rian menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Maya, kau lahir untuk melaju. Dunia perlu melihatmu. Jangan berhenti hanya karena rindu. Rindu itu bukan alasan berhenti, jawab Maya, air matanya bercampur hujan. Rindu itu alasan untuk pulang. Rian terdiam. Lalu, tanpa kata, ia melepas jaketnya dan menaruh di bahu Maya. Kau akan kedinginan. Bagaimana denganmu? Aku sudah terbiasa. Mereka berdiri dalam diam. Hujan kini turun deras, membasahi rambut, jaket, dan tanah di bawah kaki mereka. Di kejauhan, kilat menyambar, menerangi siluet dua manusia yang saling menatap di tengah derasnya hujan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke sirkuit setelah ini, kata Maya pelan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin melaju tanpa arah lagi. Rian menatapnya dalam, lalu menjawab lirih. Kalau begitu, tetaplah melaju, tapi biarkan hatimu yang menjadi pemandu. Maya tersenyum, air matanya tak terbendung lagi. Ia memeluk Rian erat, seolah takut kehilangan lagi. Rian diam, membalas pelukan itu dengan lembut. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya kehangatan yang lebih nyata dari apapun. Ketika mereka berpisah, hujan perlahan mereda. Di antara kabut tipis yang menyelimuti Lembang, matahari sore menembus awan, memantulkan cahaya keemasan di sekitar mereka. Rian menatap langit, lalu berkata pelan, "Lihat, hujan terakhir di Lembang." Maya tersenyum. Hujan yang menandai pertemuan, bukan perpisahan. Dan di detik itu, waktu seolah berhenti. Dua jiwa yang dulu terpisah oleh ambisi dan jarak akhirnya bertemu kembali dalam ketenangan. Tidak sebagai pembalap dan mekanik, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya menemukan makna dari kata selesai. Karena kadang, akhir yang indah bukan tentang kemenangan besar di lintasan, melainkan tentang keberanian untuk pulang pada seseorang yang membuat perjalanan terasa berarti.